Beralih ke informasi lain, saudara, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Setelah sebelumnya menembak seorang anggota BRIMOB, kini KKB menyerang 7 anggota Satgas Yonif MR 411 Pandawa Kostrat dan 4 diantaranya gugur. Kontak senjata terjadi di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Sabtu sore. Akibat insiden ini, 4 prajurit TNI gugur dan 3 mengalami luka-luka. Semua korban berhasil dievakuasi dari TKP ke Kabupaten Mimika pada Minggu sore menggunakan helibel milik TNI. Setelah tiba di Lanut Yohanes Kapiau Timika, jenazah dan korban luka langsung dibawa menggunakan ambulans ke RSUD. Jenazah 4 anggota TNI yang gugur akibat kontak tembak di Paro, Kabupaten Duga telah diterbangkan ke daerah asal masing-masing dari Kabupaten Mimika pada Senin pagi. Keempat jenazah telah diberangkatkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya disemayamkan di Mayonif 7543 Kostrat. Selain 4 jenazah, terdapat 2 korban lainnya yang masih menjalani perawatan medis di RSUD Mimika akibat luka tembak yang dialami. Jenazah Pratu Anumerta Darmawan, anggota TNI yang gugur ditembak KKB tiba di rumah duka di Jalan Sulaksana, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah tiba masuk ke dalam rumah. Almarhum bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile RI PNG 2023 Yonif 411 Pandawa. Usai disembayangkan, jenazah Pratu Anumerta Darmawan langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Kota Bandung. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berduka atas kejadian tersebut. Jenderal Agus berjanji ke depannya melakukan pendekatan smart power, yaitu kombinasi kekuatan prajurit dengan pendekatan humanis agar kejadian serupa tak terulang. Itu gimana Pak? Penanganan Pak? Pendekatan gimana Pak? Ya itu pendekatan smart power kan tadi ya. Mengedepankan Smart power Pak ya? Ya, intelijen dengan kita maksimalkan operasi teritorial di sana. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.